Para siswa, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan saya Pak Flori dalam pelajaran Agama Katolik dan Budi Pekerti. Pada pertemuan ini kita masih membahas bersama dari kompetensi dasar yang kedua. Untuk bagian sikap spiritual, pada akhir pelajaran diharapkan Anda bisa bersyukur atas nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan Yesus Kristus melalui sabda dan tindakan. Kemudian bagian kompetensi dasar sikap sosial, Anda setelah akhir pelajaran diharapkan mampu bertanggung jawab mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah melalui kata-kata dan perbuatan. Sedangkan dari aspek pengetahuan, ini melanjutkan dari materi yang akan kita bahas nanti, melanjutkan dari materi yang lalu, yaitu bahwa setelah akhir pelajaran Anda memahami tugas Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah melalui sabda dan tindakan. Dan pada aspek keterampilan, setelah akhir pelajaran Anda bisa melakukan aktivitas, entah itu nanti saya berikan tugas berkaitan dengan membuat cerita pengalaman, atau membuat refleksi, membuat laporan pengalaman yang berkaitan dengan keterlibatan Anda dalam mewartakan kerajaan Allah melalui kata-kata dan tindakan atau perbuatan. Kedua ini, atau pada pertemuan ini, kita akan bersama-sama mendalami mengenai Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Kalau minggu yang lalu yang kita pahami bersama, kita dalami bersama mengenai Yesus mewartakan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah sudah kita bahas bersama. Lalu latar belakang munculnya paham kerajaan Allah, baik itu pada masa sebelum Yesus, pada masa Yesus, dan juga pada sampai sekarang. Nah, Anda sudah jelas ya mengenai apa itu kerajaan Allah. Ya. Kerajaan Allah kemarin saya jelaskan bukan sebagai suatu tempat, tetapi suasana. Kalau Allah datang, Allah meraja, Allah ada di dalam diri kita, kita akan mengalami kebahagiaan, mengalami keselamatan, mengalami kedamaian, mengalami pembebasan dan sukacita. Semuanya itu tentu karena Roh Kudus. Jadi semua hal yang kita dapatkan tadi, sukacita, damai sejahtera, keselamatan dan sebagainya itu karena peran Roh Kudus dalam diri kita. Dan itulah yang dinamakan kerajaan Allah. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar pada Yesus. Bahwa Yesus dalam hidupnya, seluruh hidup Yesus adalah mewartakan kerajaan Allah. Mewartakan damai, sejahtera, sukacita, keselamatan kepada setiap orang yang dijumpainya. Nah, pada kesempatan ini secara khusus kita akan belajar dari Yesus bagaimana Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan perumpamaan. Titik beratnya pewartaan kerajaan Allah yang dilakukan Yesus ini adalah dengan perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Nanti kita dalami bersama. Nah, apa alasannya Yesus mengajar menggunakan perumpamaan? Nah, alasannya diharapkan orang yang mendengar ajaran Yesus mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Jadi alasannya itu, diharapkan orang yang mendengar ajaran Yesus mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Karena apa? Mungkin yang diajarkan Yesus itu hal-hal yang tidak mudah dipahami, sehingga membutuhkan bahasa-bahasa kiasan dengan harapan orang lebih mudah untuk memahami. Diharapkan pula orang dapat lebih mudah mengerti, memahami, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu
Kalau orang mengerti, orang memahami, lalu diharapkan melaksanakan apa yang diajarkan Yesus mengenai kerajaan Allah itu dilaksanakan oleh pendengarnya dalam kehidupan sehari-hari. Maka Anda pun juga yang mendengarkan cerita ini atau yang mendengarkan nanti perumpamaan-perumpamaan, apalagi Anda membaca dari Alkitab begitu, ya kita diharapkan tidak hanya mengerti dan paham, tetapi juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Perumpamaan yang dipakai Yesus biasanya diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Nanti kita buktikan. Kalau sebagian besar pendengarnya para petani, maka perumpamaan yang digunakan Yesus adalah hal-hal yang berkaitan dengan pertanian. Misalnya biji sesawi, lalang di antara gandum, pembajak sawah, penabur benih, dan sebagainya. Hal-hal ini yang seringkali kita jumpai di dalam teks-teks Alkitab, teks-teks Injil. Ketika Yesus mengajar tentang kerajaan Allah, bisa kita jumpai bahwa Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi. Apa itu biji sesawi? Apa seperti daun sawi seperti itu? Anda nanti bisa menggali lebih dalam. Karena Yesus pernah mengatakan biji sesawi itu kalau tumbuh nanti bisa dipakai untuk tempat tinggal burung-burung yang terbang di udara itu gitu. Berarti kalau begitu yang dimaksud biji sesawi itu bukan sawi yang mungkin sering kalian atau kita konsumsi. Nah, seperti itu, bukan itu. Ladang di antara gandum, jelas ini mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pertanian. Ada ladang, ada gandum, ada air, dan sebagainya. Lalu membajak sawah. Membajak sawah pasti. Orang yang membajak sawah itu pasti dia berkaitan dengan pertanian. Menabur benih, dan sebagainya. Nah, kalau pendengarnya nelayan. Yesus menggunakan perumpamaan berupa misalnya pukat, jala, perahu, ya, seperti itu. Biasanya Yesus menggunakan pukat atau ikan juga, ya bisa juga, ya. Tapi juga mungkin dalam kedalaman danau misalnya, pada suatu saat Yesus mengatakan bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Nah, itu bisa ditafsirkan macam-macam. Nah, meskipun demikian, perumpamaan yang disampaikan Yesus diharapkan dapat diambil pesannya oleh siapapun yang mendengarnya. Jadi, ini tidak dikhususkan lalu untuk para petani atau para nelayan yang mendengarkan, tetapi meskipun mereka bukan petani, bukan nelayan, seperti kita semua, kita bukan petani, kita juga bukan nelayan, tetapi kita bisa mengambil pesan dari cerita itu. Nah, itu. Anda suka cerita toh? Bahkan kalau cerita nggak berhenti-berhenti kadang-kadang. Nah, kalau sudah mulai cerita, meskipun kesulitan kita, ketika cerita itu dituliskan di dalam buku atau diwujudkan dalam bentuk tulisan, 3-4 kalimat habis ceritanya. Nah, ini kadang-kadang yang perlu kita sadari. Ketika kita cerita tidak menggunakan kita tulis, kita bisa banyak sekali yang bisa kita ceritakan. Tapi ketika cerita itu kita tulis, kita kehilangan cerita. Maka kita perlu latihan. Jadi dari cerita, Anda juga senang cerita ya. Pada waktu kecil mau tidur itu juga minta diceritai dulu, baru setelah ceritanya belum selesai Anda sudah terlelap tidur. Nah itu, jadi meskipun perumpamaan itu diperuntukkan pada khalayak ramai yang sebagian besar misalnya para petani, Yesus menggunakan hal berkaitan dengan pertanian, atau ketika Yesus mengajar tentang kerajaan Allah itu di hadapan para sebagian besar adalah para nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan hal-hal berkaitan dengan menangkap ikan begitu. Tetapi tidak hanya dikhususkan pada mereka, siapapun yang mendengarkan diharapkan mudah untuk mengambil maknanya dari cerita yang disampaikan Yesus. Orang yang mendengar perumpamaan Yesus diharapkan mampu menafsirkan, menanggapi, dan mengambil sikap sendiri. Jadi kita yang mendengarkan perumpamaan dari pengajaran Yesus itu mampu untuk menafsirkan apa atau maksudnya.
Lalu menanggapi tidak selalu dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. Lalu mengambil sikap sendiri, kita melaksanakan dengan cara kita sendiri. Melaksanakan apa yang diajarkan Yesus tadi. Tentu tiap orang akan berbeda-beda. Nah, kita akan lihat bersama apa saja. Kalau tadi saya katakan perumpamaan itu biasanya digunakan Yesus berdasarkan konteks pendengarnya. Siapa yang mendengar? Kalau petani menggunakan contoh-contoh pertanian, anggur, sesawi, ladang, gandum, dan sebagainya, ilalang, dan sebagainya, seperti itu. Nah, ada banyak sekali perumpamaan di dalam pengajaran Yesus yang bisa kita temukan di dalam Injil, baik itu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu ada banyak sekali. Ini tidak semua yang saya tampilkan. Misalnya, orang yang hendak membangun rumah, ini perumpamaan juga. Mungkin para pendengarnya adalah para tukang mungkin ya, para tukang bangunan. Lalu sahabat-sahabat mempelai, ini berkaitan dengan pengantin. Ya. Lalu kain yang baru dan pakaian yang lama. Ini cerita, ini juga perumpamaan. Nah, lalu air anggur yang baru dengan kantong kulit yang tua. Nah, karena apa menggunakan kata-kata anggur? Itu dilakukan oleh Yesus karena anggur merupakan minuman harian bagi mereka. Orang-orang pada zaman Yesus itu minum anggur itu sebagai suatu hal yang biasa harian. Kalau kita mungkin teh begitu ya. Kalau di Indonesia mungkin minum teh atau kopi. Kopi itu banyak sekali di mana-mana orang bisa jualan kopi diseduh itu ya. Kafe-kafe itu kan jual kopi yang diseduh. Cara menyeduhnya berbeda, rasanya berbeda lagi. Apalagi dengan campuran yang berbeda. Nah, itu menggunakan istilah-istilah itu yang dekat dengan masyarakat. Lalu misalnya seorang penabur. Nah, cerita mengenai perumpamaan tentang seorang penabur. Benih ilalang, benih sesawi, ragi. Nah, ragi mungkin ini berkaitan dengan orang yang membuat roti. Ya, di masyarakat Yesus makanan pokoknya adalah bukan nasi seperti kita, roti. Ya, roti. Maka dalam perjamuan malam terakhir atau pada perjamuan malam sebelum orang Yahudi itu merayakan Paskah, mereka mengadakan perjamuan dengan makan roti dan minum anggur, sama seperti yang dilakukan Yesus menjelang Yesus ditangkap menderita sengsara itu. Yesus juga mengadakan perjamuan karena menjelang Paskah waktu itu bersama dengan para murid-murid Yesus. Lalu Yesus mengucap syukur atas roti dan anggur itu lalu dibagi-bagikan kepada para muridnya. Nah, peristiwa ini dikenang dalam tradisi gereja Katolik namanya Ekaristi. Nah, itu dikenang kembali. Tuh, maka menggunakan istilah tadi anggur, roti, ya, roti karena itu ragi tadi berkaitan dengan ragi. Lalu harta yang terpendam dan ladang, raja yang hendak bepergian perang, garam yang menjadi tawar, domba yang hilang, dan sebagainya. Anda nanti bisa menemukan. Ada banyak sekali perumpamaan yang dipergunakan Yesus dalam mengajar tentang kerajaan Allah. Ya, ini juga perumpamaan yang dipergunakan Yesus. Nah, saya tidak perlu membacakan semuanya. Nah, apa perumpamaan? Misalnya perumpamaan tentang pukat. Kita lihat apa maknanya dari perumpamaan. Kita belajar beberapa perumpamaan yang dipakai Yesus dalam mengajar tentang kerajaan Allah. Yesus menggunakan perumpamaan tentang pukat. Kalau demikian, kira-kira pendengar Yesus ketika mengajar tentang kerajaan Allah ini siapa? Sebagian besar mungkin pendengarnya adalah para nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Ingat, kerajaan surga atau kerajaan Allah seumpama pukat yang dilabuhkan, ditambatkan di laut, lalu untuk mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai,
Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Apa itu? Masukkannya ke dalam pasu, ya masukkan dalam wadah begitu ya. Nah, itu. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Jelas ya, bahwa dalam perumpamaan ini Yesus menggunakan perumpamaan pukat. Kemungkinan adalah pendengarnya pada saat itu adalah para nelayan atau orang-orang yang tinggal di pantai, sehingga mudah dipahami. Nah, kerajaan Allah itu seperti apa? Seperti pukat yang penuh ikan itu, kemudian diseret ke laut, ke darat, kemudian diambil ikannya, dipisahkan antara ikan baik dengan ikan yang jelek. Ya, ikan yang baik dimasukkan ke dalam pasu, sedangkan yang jelek akan dibuang. Siapa yang melakukan itu pada akhir zaman adalah malaikat. Jadi perumpamaan di sini merumpamakan orang yang baik dan orang yang jahat, atau orang yang jahat begitu di sini. Akan dipisahkan pada akhir zaman. Kapan akhir zaman? Tidak satu orang pun yang tahu. Nah, kerajaan Allah itu bagaikan pukat. Jadi perumpamaan tentang kerajaan Allah yang ketika ditebarkan akan mendapatkan macam-macam ikan. Pukat atau jala itu kalau ditebarkan ke dalam danau atau dalam laut, itu nanti akan mendapatkan macam-macam ikan. Semua yang terjaring di situ akan terangkat. Bahkan bukan ikan pun kalau terjaring juga ikut terangkat. Bisa juga sandal jepit yang sudah tidak dipakai terbuang ke sungai atau ke laut, lalu ada orang jaring, tidak dapat ikan, malah kadang-kadang dapatnya sandal. Ya. Kerajaan Allah itu bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang beracun, ada yang tidak. Semua terjaring. Demikian pula kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain. Loh, apa kaitannya? Kalau pukat tadi menjaring semua bentuk ikan, besar kecil, sifat ikan beracun maupun tidak, itu semua ikut terjaring. Itu perumpamaan kerajaan Allah. Maka dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain, itu maknanya. Orang tidak mudah menghakimi orang lain. Ada seringkali orang kita temukan orang yang mudah menyalahkan orang lain dengan mudahnya. Seolah-olah dirinya itu yang paling benar. Seandainya kita terbiasa merefleksikan, maka kita akan tidak mudah untuk menyalahkan orang lain. Maka yang kita kembangkan kalau kita terbiasa untuk merefleksikan adalah tidak mudah menghakimi orang lain. Merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi kerajaan Allah. Enggak. Dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain. Tidak mudah untuk merasa diri yang paling baik dan yang paling layak menjadi kerajaan Allah. Kalau kerajaan Allah itu dianggap sebagai surga, maka seolah-olah kadang-kadang kita dengar ada orang yang ceramah tentang keagamaan, kalau tidak sesuai dengan agamanya dia, lalu dikatakan layak darahnya untuk dikorbankan. Ini mengerikan sekali kalau begitu. Seolah-olah kerajaan Allah itu hanya untuk dirinya, padahal yang menentukan siapa? Bukan kita menentukan masuk kerajaan Allah, bukan kita yang menentukan kita masuk ke surga. Apakah kalau saya setiap hari rajin berdoa pasti masuk surga? Harapan saya begitu, tetapi masuk surga atau tidak itu hak prerogatif Allah. Apakah kalau saya bisa mempengaruhi orang sebanyak mungkin untuk menjadi Katolik, lalu saya pasti masuk surga? Tidak tahu juga. Masuk surga atau tidak, itu hak prerogatif Allah. Allah yang menentukan. Tapi kita yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Kita yakin bahwa Allah yang
kita pahami, yang kita imani itu Allah yang penuh cinta. Itu sudah digambarkan dalam pribadi Yesus ketika Yesus disalib, tergantung di kayu salib bersama dengan 3 orang itu, yang 2 adalah para penjahat itu. Yesus mengatakan apa? Pada saat ini juga engkau akan bersamaku masuk dalam kerajaan Bapakku, masuk dalam kerajaan surga. Nah itu. Maka yang perlu dikembangkan dengan makna dari perumpamaan tentang pukat ini, Matius 3 ayat 47 sampai dengan 50 ini adalah perlu dikembangkan di dalam diri kita sikap tidak mudah menghakimi orang lain. Tidak mudah iri. Merasa diri yang paling layak menjadi warga kerajaan Allah. Dan yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk dalam kerajaan Allah. Ya, itu. Maka yang perlu kita pertimbangkan di sana, kita refleksikan di dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Biarlah Allah sendiri yang memilah-milah antara yang baik dengan yang tidak baik. Jadi ini perumpamaan ini, kalau tadi diperumpamakan bahwa pukat yang ditebarkan ke laut lalu mendapatkan ikan berbagai macam, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang beracun, ada yang enak dan sebagainya. Itu maknanya apa? Kerajaan Allah mengembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain. Baik orang baik maupun orang jelek masuk dalam kerajaan surga, itu biar Allah sendiri yang memilah-milah antara yang baik dengan yang tidak baik. Itu hak Allah, bukan hak kita menentukan bahwa kamu masuk surga, saya, atau kamu tidak masuk surga karena melakukan ini. Dan surga itu hanya untuk saya, hanya untuk kelompok saya. Kadang-kadang kita kalau seperti itu lalu seolah-olah bertindak sebagai Allah yang ada di dunia. Perumpamaan yang kedua, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang. Ya, kerajaan surga itu seumpama harta terpendam di ladang. Harta karun kali ya. Yang ditemukan orang. Ya, seumpama harta yang terpendam di ladang dan ditemukan orang. Lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Ini digambarkan mungkin ladangnya itu bukan pemilik orang yang menemukan harta itu tadi. Penggambarannya begitu. Jadi ada orang menemukan harta di ladang orang lain, ya, karena tahu begitu berharga, dipendam, ditimbun lagi harta itu. Lalu karena sukacitanya dia pergi menjual seluruh harta miliknya, bermaksud untuk membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara. Perumpamaan lain, Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga itu. Kerajaan surga di sini digambarkan sebagai seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Dan setelah menemukan mutiara itu, kalau uangnya tidak cukup untuk membeli, maka dia menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara itu. Nah, maknanya apa kalau begitu? Di sana tadi kerajaan surga seumpama harta yang terpendam, ditemukan orang. Lalu harta itu dipendam kembali, ditimbun kembali di tanah. Karena begitu bahagianya, dia menjual harga miliknya semua dengan harapan bisa membeli ladang ini. Tentu tujuan pokoknya bukan membeli ladangnya, tetapi mendapatkan harta terpendam itu tadi. Yang di sini dikatakan kerajaan surga seumpama pedagang mencari mutiara. Karena uangnya tidak cukup untuk membeli mutiara, maka dia dengan sukacita menjual seluruh harta miliknya untuk membeli mutiara itu. Apa maknanya? Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga
adalah demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Ingat, mutiara itu barang berharga. Kemudian harta yang terpendam tadi, karena begitu berharga, setelah ditemukan dipendam lagi. Dan orang yang menemukan tadi menjual harta bendanya, kemudian untuk membeli ladang itu. Nah ini, jadi kerajaan Allah itu dipandang, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Maka rela menjual harta bendanya. Untuk itu ia harus berani meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidupnya. Ini juga bisa menjadi bahasa kiasan. Tidak selalu harta di sini adalah uang, perhiasan, nah, segala miliknya itu. Tapi milik di sini bisa juga perilaku, sifat, sikap kita. Kalau saya kepingin mendapatkan kerajaan Allah, atau memandang Allah sebagai harta yang paling berharga, maka aku pun harus berani menjual harta milikku. Bisa juga uang, meninggalkan harta benda, lalu mengikuti Allah. Bisa juga harus berani merefleksikan pengalaman-pengalaman hidupnya, merefleksikan sikap-sikapnya yang mungkin menghalangi diri untuk berjumpa dengan Allah. Itu harta milik, kadang-kadang sulit juga untuk ditinggalkan. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita. Sekalipun untuk mencapainya, seseorang harus berani meninggalkan segalanya. Ya, itu tadi. Jadi bahwa hal kerajaan Allah yang sangat berharga tadi harus diupayakan. Kalau tadi saya katakan harta milik bisa juga berupa benda, bisa juga berupa perilaku atau sikap kita. Yang perlu harus kita refleksikan, harus kita jual. Artinya kita jual, kita relakan, kita lepaskan dari dalam diri kita. Banyak orang yang mengejar bahwa Allah dipandang sebagai harta yang sangat berharga, dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan warisannya, dia meninggalkan keinginan-keinginan dunia ini, lalu mengikuti Yesus. Ada cerita seorang anak seorang konglomerat di Indonesia, anak satu-satunya, ya, dari keluarga yang cukup kaya, lalu dia pergi meninggalkan keluarganya, meskipun perginya pamit baik-baik, dia menjadi biarawati. Dia merelakan warisan dari orang tuanya itu untuk mengikuti Yesus, mengikuti Allah secara khusus, secara total menjadi seorang biarawati. Itu memaknai tentang perumpamaan kerajaan Allah tadi. Nah, ketika tinggal di dalam komunitas biarawati itu juga mereka sama-sama orang yang sedang berjuang untuk Untuk mencapai keinginannya, selalu dekat dengan Allah, untuk melayani Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi mereka berasal dari berbagai macam pribadi dengan segala sifat yang mereka miliki. Maka sifat-sifat yang menghalangi untuk bisa hidup bersama di dalam komunitas itu, dalam kelompok itu, maka itu pun sebagai suatu harta yang perlu dijual. Perlu disingkirkan dalam dirinya. Demi apa? Demi kehidupan bersama yang baik. Nah, dalam kehidupan kita, yang bukan biarawan, bukan biarawati, bisa enggak juga merelakan harta berharga dalam diri kita yang berupa sifat, perilaku kita, cara kita berbicara, cara kita menyampaikan gagasan, menyampaikan pendapat. Perlu juga kita merefleksikan apakah yang saya katakan, apakah yang saya tulis, apakah yang saya ungkapkan dalam kehidupan saya sehari-hari itu makin mendekatkan diri saya dengan Tuhan atau menjauhkan dengan Tuhan. Kalau ternyata perkataanku, tulisanku, ya, sikapku ternyata menjadikan orang lain tidak suka atau orang lain menderita,
orang lain tersinggung, orang lain marah, berarti kita perlu menjual harta kita, merefleksikan, mengubah perilaku kita. Nah, pada akhir pelajaran kita sampai pada tugas yang harus Anda kerjakan. Ya. Tugas ini nanti berkaitan dengan film yang akan Anda lihat. Perhatikan film berikut. Lalu tugas Anda berkaitan dengan kompetensi dasar atau indikator yang perlu Anda kuasai tadi. Berdasarkan film, apa perumpamaan yang digunakan Yesus ketika mengajar tentang kerajaan Allah? Tolong perhatikan. Perumpamaan apa yang digunakan Yesus ketika Yesus mengajar tentang kerajaan Allah dalam film ini? Yang kedua, kira-kira apa latar belakang kehidupan orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus? Kalau tadi Yesus menggunakan perumpamaan, mengajar menggunakan perumpamaan itu seringkali menggunakan hal-hal yang paling dekat dengan pendengarnya. Kalau pendengarnya itu petani, dia menggunakan hal-hal berkaitan dengan pertanian. Biji sesawi, anggur, cangkul atau bajak, kemudian ladang, gandum, dan sebagainya. Kalau berdekatan dengan yang disampaikan itu para ahli Taurat atau para pemungut cukai, pemungut pajak, maka Yesus menggunakan hal-hal berkaitan dengan pajak, dengan uang, dan sebagainya. Kalau berhadapan dengan para nelayan, sebagian besar nelayan, Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan berkaitan dengan ikan. Itu. Jadi kira-kira latar belakang kehidupan orang yang mendengarkan pengajaran Yesus itu apa? Anda bisa menjelaskan. Kalau Anda mengatakan dia latar belakangnya adalah pemungut cukai, maka Anda perlu menjelaskan. Sebab apa? Argumentasimu berkaitan dengan pendapat bahwa latar belakangnya adalah pemungut cukai tadi, argumentasimu apa untuk mendukung pendapat itu? Lalu yang ketiga, apa saja penjelasan yang Yesus terhadap perumpamaan yang diajarkan? Apa saja penjelasan Yesus terhadap perumpamaan yang diajarkan? Ya, sekali lagi, apa penjelasan Yesus terhadap perumpamaan yang diajarkan? Penjelasannya apa dari perumpamaan itu? Ada penjelasannya kan di sana. Lalu yang keempat, makna apa yang Anda temukan dari perumpamaan dalam pengajaran Yesus ini? Jelaskan. Ini materi kita pada hari ini. Mari kita lihat film pendek berikut. Ini tentu bukan film pendeknya Tilik ya. Bukan itu. Di sana nggak ada kaitannya dengan perumpamaan. Angkat lampu, Ayah. Ayo ku angkat. Kau melihatnya? Ya, aku melihat Yesus. Seorang petani pergi menabur benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang. Dan burung-burung memakannya. Ada yang jatuh di tempat berbatu. Kemudian tumbuh sebentar lalu layu karena tidak subur. Ada yang jatuh di semak duri. Tumbuh tapi terhimpit. Lalu mati. Ada juga yang jatuh di tanah subur. Lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Guru, apa arti perumpamaan bagi orang banyak itu? Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka diajar dengan perumpamaan, agar sekalipun mereka melihat dan mendengar, tapi tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan yaitu orang yang mendengarkannya. Tapi iblis datang dan merampas firman itu, sehingga mereka tidak percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tempat berbatu-batu yaitu orang yang mendengar dan menerimanya, tapi tidak berakar. Mereka percaya sebentar, kemudian pada saatnya mereka murtad
Yang jatuh di semak duri yaitu orang yang mendengar. Tapi kekhawatiran dan kenikmatan duniawi menghimpit mereka hingga tidak menghasilkan buah. Yang jatuh di tanah yang subur yaitu orang yang mendengar firman itu dan menyimpan dalam hatinya dan bertahan sampai menghasilkan buah. Tak ada orang menyalakan lampu lalu menutupnya atau menaruh di bawah tempat tidur, melainkan menaruhnya di atas, sehingga orang melihat cahayanya ketika masuk rumah. Sebab semua yang tersembunyi akan kelihatan, dan semua yang dirahasiakan akan terlihat dalam terang. Sebab itu perhatikanlah baik-baik, siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tetapi yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil. Guru, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka ingin bertemu. Ibuku dan saudaraku ialah mereka yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Oke, demikian para siswa. Film tadi silahkan Anda kerjakan tugasnya, lalu dikirimkan. Bagi kalian yang sudah saya hubungi, belum menyelesaikan tugasnya, dan juga yang belum ikut ulangan, tolong bisa merespon untuk mendapatkan nilai. Oke, demikian pertemuan kita hari ini. Selamat siang, selamat melanjutkan proses belajar Anda, dan selamat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Anda harus selesaikan.